Luxembourg, atau resminya Kehariapatihan Luxembourg atau Kadipaten Agung Luxembourg, atau sebuah negara yang tidak berbatasan dengan laut di Eropa bagian barat laut, berbatasan dengan Prancis, Jerman, dan Belgia. Pada tahun 2020, Luxembourg di kancah negara-negara Eropa termasuk negara kaya dengan pendapatan per kapita. Populasi Luxembourg per 1 Januari 2013 diperkirakan 537.039 orang, sedangkan populasi asing yang tinggal di Luxembourg saat ini berjumlah lebih dari 238.800 orang. Luxembourg merupakan negara luas sebesar 2.586 km persegi sejak 1815. Luxembourg merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih dipimpin oleh adipati atau hariapati. Ibu kota Luxembourg adalah Luxembourg sendiri yang berjumlah penduduk 83.060% orang asing. Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 444,1 jiwa per kilometer persegi. Pertama kali digunakan tahun 1845 sampai 1848, bendera Luxembourg diadopsi secara resmi pada tanggal 23 Juni 1972. Bendera ini merupakan bendera triwarna merah, putih, dan biru. Bendera ini mirip dengan bendera Belanda dan bendera Prancis. Sejarah panjang mengenai samanya bendera kedua negara ini patut untuk dibahas. Sudah tidak aneh lagi jika bendera satu negara mirip dengan negara yang lainnya. Bendera pada suatu negara berguna sebagai simbol kedaulatan maupun lambang dari suatu negara. Di Luxembourg, iklim bagian dari wilayah iklim benua Eropa dan menikmati iklim sedang tanpa ekstrim. Musim dingin ringan, musim panas cukup sejuk, dan curah hujan tinggi. Musim panas biasanya menyenangkan dan sebagian berawan, dan musim dingin biasanya sangat dingin berangin dan umumnya berawan. Ini adalah contoh pakaian tradisional yang ada di negara Luxembourg. Biasanya pakaian ini dipakai untuk segala perayaan atau acara-acara resmi lainnya. Terkadang mereka juga menampilkannya dalam acara festival. Dipahat dari Prancis dan Jerman pada tahun 1839, Luxembourg memiliki 3 bahasa resmi, Prancis, Jerman, dan Luxembourg. Luxembourg terkait erat dengan bahasa Jerman tetapi tidak cukup dekat dengan digolongkan dengan dialek ketika bahasa tersebut diajarkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mata uang Luxembourg adalah euro. Luxembourg adalah salah satu anggota pendiri zona euro pada tahun 1999. 1 franc Luxembourg setara dengan 410 rupiah. Ekonomi Luxembourg bergantung pada sektor perbankan dan agama mayoritas adalah Katolik Roma 87% dan sisanya Protestan, Yahudi, serta Islam. Islam di Luxembourg adalah agama minoritas bersama dengan agama lainnya menurut sebuah sensus. Saatnya berkuliner. Negara di Eropa terkadang memiliki produksi keju tersendiri di tiap-tiap negaranya dan bahkan memiliki keunikan tersendiri, dan keju-keju diproduksinya. Demikian pula dengan Luxembourg. Meskipun Luxembourg merupakan negara terkecil di Eropa, namun nyatanya Luxembourg mampu memproduksi bahan makanan sendiri. Kartofel pada Kartoffelpuffer ini memiliki makna yang sama artinya dengan kentang, sehingga Kartoffelpuffer bisa diibaratkan seperti kokrek atau perkedel kentang yang biasanya ada di Indonesia. Makanan khas Luxembourg yang kedua yaitu kotelet. Kotelet ini merupakan sebuah iga rusuk yang asalnya didapat dari daging iga, daging sapi, daging domba, juga daging babi atau bisa juga daging kambing. Makanan khas Luxembourg yang selanjutnya adalah Weinsosis Monster Sauce, atau makanan ini sering disebut sebagai sosis daging sapi muda khas Luxembourg. Untuk negaranya Luxembourg sendiri, makanan ini merupakan salah satu makanan main course
Berikutnya ada Katedral Notre Dame yang adalah sebuah katedral Katolik Roma yang terletak di kota Luxembourg. Gereja ini awalnya adalah gereja Yesuit dan landasannya diletakkan pada tahun 1613. Ini adalah satu-satunya katedral di Luxembourg. Yang berikutnya ada Grund dapat diakses dengan berjalan kaki atau dengan lift. Namun berjalan kaki di kawasan ini lebih menarik karena Anda bisa menyaksikan pemandangan kota beserta bangunan tuanya. Di bagian dasar kota ini terdapat Neumünster Abbey yang merupakan pusat pertemuan masyarakat dan budaya Luxembourg City. Sesuai namanya, Raventau Lift bisa diakses dengan lift. Di bagian atas Anda bisa menyusuri bagian bawah kota ini. Ada pemandangan indah di Plateau Durham, barak abad ke-19 yang lama dan menara-menara besar dan sisa-sisa dinding Wenceslas yang berasal dari 1390. Itulah informasi tentang negara Luxembourg. Kita beralih ke negara berikutnya. See you next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.